Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Darul Muqomah, Ibu I. Nur Aisyah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMK Darul Muqomah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif di SMK Darul Muqomah 2024. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara siang hari ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne SMK Darul Muqomah. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Nurul Hidayah MPD Angkatan 10 Kel 248B. 5. Diskusi dan tanya jawab. 6. Doa. 7. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
siswa-siswi berkeahlian juga berkepribadian. Jayalah SMK ku Darul Muqomah. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMK Darul Muqomah kepada Ibu I. Nur Aisyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bu Nurul selaku guru penggerak. Puji syukur patut kita panjatkan karena di siang hari ini kita semua bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena Bapak Ibu sudah bisa mengikuti acara guru penggerak insya Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi pertama. Nanti setelah ini ada lagi sampai semua Dewan Guru SMK Darul Muqomah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Nurul nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan yang diinginkan supaya bisa membawa nama baik SMK kita tercinta. Bapak Ibu yang hormati, nanti kita simak bareng-bareng apa yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Bu Nurul. Mudah-mudahan materi nanti yang disampaikan bisa kita terapkan di SMK kita, guru dan juga untuk siswa kita semuanya. Mudah-mudahan di awal ini untuk mengikuti guru penggerak bisa memperbaiki SMK kita tercinta. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Nurul Hidayah MPD Angkatan 10 ke 248B. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Darul Muqomah, Gumukmas Jember, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan sejawat, guru dan karyawan SMK Darul Muqomah. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Panjenengan semua dapat rawuh di undangan kami, yaitu diseminasi budaya positif. Ini adalah suatu aksi nyata nggih Bapak Ibu. Tugas saya sebagai CGP yang telah menyelesaikan modul 1. Oke. Baik Bapak Ibu, yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum kita ke materi kita tentang budaya positif, kemudian konsep apa saja yang ada dalam budaya positif, mari kita sejenak biar tidak terlalu tegang kita buat ice breaking ya. Baik, biar santai, meskipun siang tetap semangat dan tidak mengantuk. Ngaten nggih Ibu Kepala? Baik, Bapak Ibu, kita main tepuk-tepuk saja ya. Karena saya guru bahasa Inggris, jadi kalau saya bilang good morning, maka tepuknya 1 kali. Okay. Kalau good afternoon, maka tepuknya 2 kali. Good evening 3 kali. Lah kalau good night tepuknya separuh. Contoh, good morning.
Good afternoon. Good evening. Good night. Nah, tidak boleh sampai bersuara. Siap nggih? Siap. Oke, biar tidak ngantuk. Nggih Pak Imam nggih? Siap. Oke, kita mulai konsentrasi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good afternoon. Good night. Masih ada yang bersuara. Ayo fokus. Fokus. Ingat ya, good night itu separuh. Jadi cuman, nah, oke, bukan tidak bergerak, tapi bergerak cuman separuh. Nah gitu, oke, siap ya? Kita mulai lagi. Good afternoon. Ada yang 3 ya. Good morning. Good night. Lah. Belum fokus. Yo, satu, kamu mulai ini, gak fokus ini. Oke. Konsentrasi. Good afternoon. Good morning. Good evening. Good morning. Good night. Tinggal 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih ice breakingnya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa semangatnya di siang hari ini nggih. Baik, monggo. Bapak Ibu semua, perlu kami perkenalkan, saya sebagai CGP, itu kelompok Buayu, kelompok 248B, sebagai fasilitator Bapak Warsito, SPD MPD, dan Bapak Khalid Jamhuri sebagai pengajar praktik yang biasanya mendampingi saya saat PI atau pendampingan individu. Baik, ini adalah tujuan dari aksi nyata selain tugas saya sebagai CGP. Diharapkan kegiatan nanti membantu murid belajar dengan aman, nyaman gitu Bapak Ibu. Sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan pada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ya, yang nantinya sesuai dengan tujuan utama pendidikan nasional, memerdekakan manusia atau memanusiakan manusia. Baik, tadi judulnya adalah budaya positif Bapak Ibu. Sebelum kita ke apa sih budaya positif, budaya ini apa nggih? Kebiasaan. Kalau kita pernah dengar kata budaya, apa yang ada di pikiran kita? Budaya, kirab budaya, itu kan sering ya. Budaya itu adalah kebiasaan, ada lagi? Kebiasaan yang harus dilestarikan begitu. Nah, budaya positif di sini mengarah ke, karena positif, jadi mengarah ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah, yang sekali lagi berpihak kepada siswa atau murid, agar mereka bisa menjadi pribadi yang dapat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mandiri, berpikir kritis. Nah, kemudian mereka juga menumbuhkan kedisiplinan dari diri mereka sendiri atau self disiplin begitu. Dan juga menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di dalam budaya positif ini ada aspek-aspeknya Bapak Ibu. Nanti yang akan kita kupas dalam diseminasi siang hari ini adalah tentang nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ini, jadi saya sharing saja. Yang ketiga tentang keyakinan khas. Nah, ini juga terbiasa kita lakukan. Kemudian kita juga nanti belajar tentang kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah restitusi guru sebagai kontrol ya, kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Apa itu Bapak Ibu? Di dalam materi ini sebelum kita masuk, saya ada simulasi yang bisa menjadikan
mengarahkan pemikiran kita tentang paradigma belajar atau perubahan belajar. Baik Bapak Ibu, berdua dengan tangan di sebelahnya, silakan genggam satu tangan sekuat-kuatnya, satu saja nggih, salah satu tangan sekuat-kuatnya. Jangan begitu, sendiri-sendiri, bukan berpegangan tangan nggih. Sendiri-sendiri nggih. Setelah itu, coba perhatikan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga di dalam tangan Bapak Ibu. Oke. Kemudian saling bergantian nanti. Bujuklah ya. Teman di sebelah untuk membuka tangannya. Boleh sambil dimarahi, boleh sambil diancam, boleh sambil dirayu sampai dia membuka kepalan tangannya. Oke. Baik. Pak Hori nanti bisa dengan Pak Imam nggih. Bu Haji Sri bisa dengan Bu Iin KW, ya, bisa. Kita mulai nggih. Silakan dari yang sini, silakan dibujuk untuk membuka kepalan tangannya. Boleh pakai cara bagaimana? Boleh cara apa saja bebas, mengancam boleh, merayu. Tapi jangan dipaksa pakai gerakan, pakai kata-kata, boleh. Ayo, silakan. Suruh buka Bu Anin, suruh buka. Bagaimana caranya terserah. Jangan dipaksa begitu. Buka. Oke, silakan. Dia mau membuka kepalan tangannya. Dan yang punya kepalan tangan, bayangkan di situ adalah harta yang paling berharga. Mau nggak dibuka untuk temannya? Gak ada yang mau. Oke, sekarang gantian Pak, gantian. Silakan bujuk sampai Bu Anin mau membuka kepalan tangan. Silakan. Dibujuk. Nah ini ya, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, menggoda boleh, asal dia mau membuka kepalan. Ada nggak yang mau? Dan yang mengepal ingat, di situ adalah harta yang paling berharga. Silakan diupayakan untuk membuka. Monggo Ibu, silakan. Yang paling berharga di situ. Baik, sambut. Baik, sambun waktunya habis untuk memaksa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Siapa yang mau membuka kepalan tangan? Tidak ada. Siapa yang tidak mau semua? Ada yang mau kasih ide kenapa kok tidak mau, sudah dibujuk. Tadi ini ada yang sampai dipaksa-paksa ya, tetap tidak mau. Silakan, ada yang kenapa kok tidak mau membuka kepalan tangan? Bu Ina monggo. Karena di situ menyimpan hal yang paling berarti buat hidup kita. Jadi ketika kita menyuruh ayo buka, meskipun itu mindset kita itu berpandangan bahwa ini adalah hal yang harus saya jaga dan tidak boleh lepas dari tangan saya, apalagi sampai tahu dengan orang lain. Itu sudah menjadi keyakinan dan mindset dalam diri kita sendiri, seperti itu. Baik, jadi begini ya Ibu-ibu, tidak ada satu orang pun sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah kontrol diri kita sendiri. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan karena orang lain, berarti kita mengizinkan diri kita dikontrol oleh orang lain. Berbicara tentang kontrol, kita kaitkan dengan dunia pendidikan, terutama di sekolah kita Bapak Ibu. Selama ini kita terjebak pada teori kontrol itu sendiri. Coba perhatikan Bapak Ibu, saya punya 4 kalimat di sini. Oke, ini adalah seorang psikiater dan pendidik. Jadi jangan kedistrik sama yang goyang-goyang nggih. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamikanya berubah menjadi choice teori, merumuskan betapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita punya
ilusi. Jadi ilusi kita itu sebagai guru, kita itu bisa mengontrol murid. Itu kan yang kita selama ini yakini kan? Itu sebenarnya hanyalah ilusi Bapak Ibu. Seperti yang permainan sudah kita lakukan tadi, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kita melakukan sesuatu. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, ya, pemberian motivasi positif menurut kita itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu adalah ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik, ya, yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kan kita lakukan ya. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan ini. Kamu nanti ke depannya sudah besar mau jadi apa kalau seperti ini. Nah, gitu kita membuat dia merasa bersalah dan ilusi kita dia akan berubah. Nah, ternyata itu ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk, nah ini yang kita yakini. Sama orang tua tidak percaya, gitu ya. Itu kan begitu nggih Bapak Ibu. Ini berdasarkan penelitian, bukan katanya. Selanjutnya. Nah, yang selama ini kita lakukan adalah stimulus respon. Seharusnya kita punya teori control, kalau bahasa Inggris ya. Yang pertama, realitas kebutuhan yang ada di bayangan kita selama ini kan sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki kebutuhan berbeda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama, hal yang sama. Loh itu kan tidak benar, seharusnya itu tidak benar begitu. Padahal pada dasarnya manusia itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, perspektif yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama. Kita paksa orang lain harusnya ini yang benar, padahal sebenarnya kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang punya background sendiri, pemikiran sendiri dan lain sebagainya. Itu kita lihat dari sini perilaku buruk, nah ini yang penting Bapak Ibu. Kita harus berkeyakinan bahwa di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak-anak kita melakukan sesuatu yang kadang tidak sesuai, itu juga memiliki tujuan. Maka jangan selalu dilihat hanya sebagai perilaku yang buruk. Kemudian, nah ini orang lain bisa mengontrol saya, ternyata dari simulasi tadi dibuktikan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Oke. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Dikandani halus gak kenek, pekso. Gitu nggih. Oke, padahal ini harusnya ada kolaborasi, konsensus atau diskusi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, tidak saklek dari guru saja. Kemudian kalau selama ini pikirannya adalah menang kalah, muridnya salah, kita yang benar, itu adalah berpikiran menang kalah. Harusnya kita berada pada teori kontrol, yaitu berpikiran menang-menang. Kita memberikan nilai-nilai, murid-murid melakukan nilai-nilai dengan motivasi dalam diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah tahu disiplin itu apa, saya rasa tidak perlu banyak jelaskan. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, dari definisi disiplin yang kita tahu bahwa disiplin itu ya tepat waktu itu disiplin, tanggung jawab itu disiplin, begitu kan. Tetapi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin, seseorang memiliki disiplin itu adalah seseorang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tanggung jawab tentang apa yang dia lakukan sendiri. Itu disebut disiplin. Ya, nih menguasai gitu ya. Baik. Nah, tentang nilai-nilai Bapak Ibu ini saya hanya mengingatkan saja, kita sudah tahu nilai-nilai yang ada di masyarakat kita itu apa saja. Kita berfokus pada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, tidak berpaku pada agama, ras tertentu dan lain sebagainya. Jadi kebajikan secara universal atau global ya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin diciptakan oleh setiap anak Indonesia. Nah, ini yang sudah biasa kita kenal, yaitu profil
pelajar Pancasila. Ya, ada seperti beriman bertakwa. Pada saat kita membuat visi misi kemarin kita sudah mengupas tentang profil pelajar Pancasila. Baik, ini Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Oke. Kita mulai dari 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang dalam melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh salah satu dari ini. Yang pertama, bisa menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya bagaimana Bu Nurul? Saya tidak terlambat biar tidak kena hukum. Saya tidak terlambat biar tidak ditegur sama Bu In. Nah, itu motivasi saya datang tepat waktunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Bu Nurul datangnya jam 6, nanti dapat transport, nanti dapat kue. Ya, setiap yang datang. Jadi saya itu bukan karena saya nanti takut ditegur atau apa, tapi yang ada di pikiran saya, waduh saya harus datang tepat waktu ini, kalau tidak saya tidak dapat kue. Nah gitu. Itu adalah alasan yang kedua, seseorang melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya malu kalau saya datang terlambat. Kalau terlambat itu bukan saya. Nah, ini adalah motivasi yang ketiga. Monggo diraba-raba Bapak Ibu, masuk yang mana? Nah, okay. Kedua, okay. Baik. Nah, Bapak Ibu, poinnya di diseminasi ini itu kita nantinya bisa membuat anak-anak itu punya motivasi yang ketiga itu. Ya, jadi bukan motivasi eksternal karena ini, karena takut atau karena dikasih, tapi karena dirinya sendiri. Dan ini butuh proses Bapak Ibu. Tidak seperti sulapan. Prok jadi apa bukan? Baik. Kita ke apa itu hukuman dan penghargaan. Yang datang terlambat dihukum. Gitu nggih. Hukuman apa bedanya dengan penghargaan? Beda ya? Beda. Hukuman dan penghargaan. Ya, maksudnya begini, dari hukuman dan penghargaan materinya adalah ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya mau dua ini dulu. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu terjadi karena apa? Karena ada pelanggaran. Karena melanggar tata tertib, peraturan. Sekarang begini, yang membuat peraturan siapa? Bu Iin. Selaku kepala. Yang salah Bu Iin. Sekolah, gurunya, pernah dilibatkan muridnya? Berarti hukuman itu adalah sifatnya satu arah. Kalau tidak masuk, lari keliling lapangan, mencabuti rumput, nah itu hukuman. Nah kalau konsekuensi itu adalah yang biasa kita lakukan. Di kelas kan kita biasanya ada kesepakatan ya. Nah siapa yang mencoret-coret bangku harus membersihkan. Lah itu adalah konsekuensi. Nah nanti kita akan mendalam, akan berdiskusi tentang restitusi. Yaitu ini suatu tindakan yang nanti bisa menjadikan anak yang bersalah itu kembali ke bukan hanya ke jalur yang kembali ke komunitasnya tanpa ada rasa rendah diri gitu. Jadi kembali dengan penuh percaya diri karena dia berhasil menemukan solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Begitu. Itu nanti intinya di restitusi. Selanjutnya, nah tadi sudah nggih, hukuman dan konsekuensi. Saya punya beberapa kata Bapak Ibu monggo. Kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat, hukuman. Membersihkan coretan, konsekuensi. Murid push up 15 kali, hukuman. Mengganti kertas tugas teman, konsekuensi. Berjemur, hukuman. Murid
diminta, telanjang, untung ada kakinya ya, telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Bagaimana kalau jam pertama itu waktunya Pak Eko olahraga, ya, tapi ada yang terlambat, ya, sementara sudah berlaku pemanasan sudah nggih Pak Eko, terus dia baru datang, sama Pak Eko disuruh lari keliling lapangan 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dalam pelajaran olahraga teman-temannya tadi sudah pemanasan, dia belum, maka ini adalah konsekuensi, jadi beda kasus. Nah ini bedanya. Ternyata Bapak Ibu tadi ya masih tentang konsekuensi, hukum dan belajar beneran ya. Oke, jadi ini coba yang di atas yang kuning itu Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini mungkin tidak disangka-sangka, saya pun baru menyadari begitu ya. Bahwa hukuman dan penghargaan loh ini, itu ternyata ada pada identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan sudah pastilah ya. Bikin tidak nyaman, wah pasti. Murid takut, nggak ada yang suka ya Pak Imam ya, dihukum terus hore kata. Nah itu mendorong murid untuk menyanyikan kesalahan, terus mereka merasa rendah diri. Bagaimana dengan penghargaan? Ternyata penghargaan itu tidak efektif loh. Nanti kita kupas habis kenapa tidak efektif. Ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah betul Bu Ayu. Jadi loh itu kok dapat sama-sama belajar, dia dapat ranking 1 nilainya sama, kok saya ranking 2, ternyata begitu. Kenapa tidak efektif? Itu karena tidak bertahan lama. Anak-anak akan mengejar sesuatu karena penghargaan. Mematikan kreativitas gitu ternyata. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi anak yang dapat ranking 10 itu meskipun tidak melakukan apa-apa dia sudah merasa dihukum. Nah ini yang terakhir, ini dalam banget menurut saya. Merampas hak menghargai dirinya. Kadang seseorang itu kan mencapai sesuatu dia bahagia, tapi dirusak oleh kamu berhasil dapat piala, dia itu dapat menginterupsi kepuasan terhadap apa yang dia raih. Nah, bagaimana dengan yang beridentitas sukses? Konsekuensi itu bisa beridentitas sukses. Karena tadi 2 arah kan ya. Yang menentukan adalah guru dan murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ini nanti kita belajar bersama. Bapak Ibu, konsekuensi itu berjangka pendek. Karena dilakukan berdasarkan kesepakatan. Mungkin kalau nggak ada kesepakatan tidak dilakukan. Jadi efeknya cuman mengikuti peraturan, begitu. Tetapi kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kalau konsekuensi itu perlu dimonitoring kan ya. Anak-anak yang coret diingatkan, ayo dibersihkan, ayo lari karena jam olahraga terlambat. Dan itu merupakan stimulus respon, bukan kontrol. Kemudian mereka hanya menghormati peraturan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dia hanya tahu kalau mencoret-coret di bangku dibersihkan. Padahal ada nilai yang terkandung sebenarnya yang harus murid itu tahu. Oke. Nah, sedangkan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya. Dia disuruh berpikir melakukan itu tadi ya, karena kita harus memahami bahwa manusia itu punya alasan untuk melakukan sesuatu. Kesalahan itu bukan kita pandang serta-merta adalah suatu kesalahan. Kemudian murid menghormati dirinya karena dia bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bisa menghormati orang lain. Kemudian tadi dapat memegang kontrol diri dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Indah sekali ya Bu, Pak. Tapi ini butuh perjuangan Bapak Ibu. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Kalau kita ingin perubahan singkat yang kelihatan ya tunjukkan saja. Kalau kita itu baik biar dicontoh. Tapi kalau kita ingin merubah mindset
maka banyak hal yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, yaitu langkah-langkah restitusi ini. Memahami kenapa dia berbuat kesalahan, apa saja yang bisa dia selesaikan dengan masalahnya itu. Tentu saja merujuknya adalah pada nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita tanamkan terlebih dulu adalah nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu. Baik. Nah, ini tadi tentang pengembangan dari dihukum oleh penghargaan. Loh, dapat penghargaan kok dihukum? Ya, ternyata ini pengaruh jangka panjangnya apa, pengaruh jangka pendeknya apa. Jangka pendeknya ya mematuhi peraturan saja, kelihatan tertib gitu. Tetapi dalam diri, bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari motivasi intrinsik atau motivasi intern, tapi ekstern. Kemudian tidak efektif itu tadi sudah kita bahas tentang merusak hubungan itu bagaimana. Ternyata bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas karena dia sudah gini aja saya sudah menang gitu kan. Dia membunuh kreativitasnya. Gitu. Kemudian ini kualitas kreativitas dia menghukum tadi dengan dikasih ranking-ranking itu adalah penghukuman. Nah, karena bukan motivasinya bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari orang lain. Nah, dari tadi Bu Nurul ngomong restitusi, langkah-langkahnya apa? Baik, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi tanpa ada paksaan. Gitu. Ciri-cirinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Makanya tadi itu kan kita diharapkan bahwa kesalahan jangan dilihat sebagai kesalahan semata, tapi ada alasannya karena kebutuhan orang yang berbeda-beda. Nah, bisa memperbaiki hubungan. Kalau hukuman tadi kan bisa dendam ke gurunya, gitu kan ya. Dulu Pak itu, dulu Bu itu saya dipleroi, nah gitu kan ya. Itu. Kemudian restitusi itu adalah suatu tawaran, bukanlah paksaan. Sifatnya juga menuntun untuk melihat ke dirinya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia sendiri yang menawarkan solusi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi itu alasan kita harus tahu kenapa murid-murid kita melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dan dia adalah fokus pada karakternya, bukan pada tindakan. Kalau tindakan itu mematuhi peraturan selesai, tapi kalau karakter itu akan dibawa selamanya. Oke, dan dia adalah menguatkan, fokusnya adalah pada solusi. Nah, mengembalikan murid yang bersalah tadi dengan percaya diri. Begitu. Nah, untuk mengarah ke sana Bapak Ibu, ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting. Yang kita tahu selama ini di keyakinan kelas itu berupa apa Bapak Ibu? Peraturan ya. Ya, terus kenapa kata-katanya dirubah menjadi keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di mana bedanya? Selain tulisannya tentu saja ya. Nanti jawab, bedanya apa? Tulisannya. Keyakinan sama peraturan. Ada yang punya ide? Monggo Pak Eko, kalau keyakinan apa? Oh, tidak yakin. Oh, Pak Imam punya. Sip, mantap ini. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh pihak sekolah. Satu arah dikeluarkan oleh salah satu pihak, itu peraturan. Seperti kita mematuhi peraturan negara, yang membuat itu negara. Kalau keyakinan itu dari dua pihak, dari siswa dan guru meyakinkan siswa dan membuat siswa agar yakin bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kita buat dari awal. Jadi semacam persetujuan, keyakinan itu persetujuan. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin,
peraturan di awal dulu kan kalau kalau melepas sepatu itu melanggar peraturan sekolah. Jadi ketika tidak ada saya atau tidak ada salah satu guru atau guru yang lain, mereka melepas sepatu. Tapi kita coba pagi yakinkan bahwa dalam diri kalian melepas sepatu itu salah, Pak. Akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Beberapa hari ini mereka sudah memakai sepatu meskipun pelajaran atau meskipun dalam keadaan belum pulang sekolah. Jadi keyakinan itu berasal dari dua arah, dari siswa dan juga guru. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Suaranya Pak Imam mendayu-dayu bikin ngantuk. Oh, memang ngantuk. Baik. Ya, peraturan satu arah ya Bapak Ibu. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, dari kebajikan universal yang lebih familiar kita itu ya dari profil pelajar Pancasila. Sifatnya juga nanti bisa abstrak kayak kalau peraturan itu kan dilarang, itu peraturan gitu Pak Imam ya, dilarang datang terlambat. Nanti kalau keyakinan itu nilai apa yang mau kita dapatkan ya dari tidak datang terlambat. Lah ini miring-miring ya. Baik. Pembentukan keyakinan kelas ini perlu diragukan, makanya Bapak Ibu saya ingatkan untuk yang wali kelas ya, kita buat ini di awal. Keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada aturan dan yang lebih rinci. Kalau aturan tadi kan memakai seragam ini, datang jam sekian, kemudian dilarang apa begitu ya. Tetapi kalau keyakinan itu adalah lebih abstrak, seperti tanggung jawab, saling menghormati sesama teman, itu kan abstrak ya. Kemudian, nah ini berupa pernyataan universal, kemudian kalimatnya tidak boleh pakai kata tidak, jadi pakai kalimat positif. Keyakinan kelas juga tidak boleh banyak-banyak, 3-7, yang penting semuanya memahami dan menerapkan. Keyakinan kelas itu dapat diterapkan di kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas berkontribusi, tadi bukan lagi satu arah, tapi yang menentukan adalah bersama-sama. Dan keyakinan kelas ini terus ditinjau dari waktu ke waktu, mana yang perlu diperbaiki. Oke, ini contohnya, kembalikan barang ke tempatnya, biasanya kan begitu. Ini kan ada nilai sebenarnya yang dituju. Kalau mengembalikan ke tempatnya ini masuk apa? Tanggung jawab, betul Bu Ayu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nilai yang mau dituju? Dilarang mengganggu orang lain. Bisa ke keamanan, toleransi, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, masuk disiplin. Jadi yang kita tanamkan yang itunya. Di keyakinan kelas yang kita buat itu bukan yang peraturan, tapi lebih ke nilai kebajikan. Dilarang melakukan kekerasan, narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Ini juga masuk ke disiplinan. Dilarang merokok, nah ini bahaya. Disiplin juga ya. Kesehatan juga ini masuk ya. Masya Allah. Seperti menggunakan masker dan berjalan di koridor. Yeah. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini biar semakin mengantuk ya? Ya, pertama adalah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi caranya Bapak Ibu di kelas, jadi ini ya dari inti semua, dari kalau jenengan bingung saya jelaskan aja. Kayak melihat krip-krip ya. Ini memang jam-jam rawan yang luar biasa. Yang pertama adalah curah pendapat. Jadi semua anak diberi kesempatan untuk memberikan idenya. Nanti kesepakatan apa yang dipakai sebagai keyakinan kelas, gitu. Kemudian mencatat. Ya, kemudian disusun, diklasifikasikan, masuk tanggung jawab, masuk disiplin atau apa.
Nah, kalau yang saya lakukan adalah biar tidak bingung, kita arahkan mereka ke pelanggaran yang sering terjadi, ketidaknyamanan yang sering terjadi di kelas. Apa sih masalah di kelas kita? Tidur Bu di kelas, misalnya begitu. Atau guru menerangkan atau guru menjelaskan di depan, kemudian ramai sendiri, mengganggu teman dan lain sebagainya, itu dulu baru masuk ke nilainya. Gitu. Setelah itu ditinjau bersama, terus dikerucutkan jadi beberapa keyakinan-keyakinan, kemudian kita buat redaksinya menjadi kalimat positif, gak boleh pakai kata tidak tadi, baru dibuat, bisa pakai Canva, anak-anak punya cara macam-macam, Bapak Ibu, mereka punya kreativitas luar biasa, nanti bisa ditempelkan di dalam kelas. Bu, kelasnya pindah-pindah gitu kan, gimana Bu, nanti itu kelihatan kelas kita tapi ada di kelas sebelah. Banyak yang bisa dilakukan sekarang, dunia internet ya. Mereka semua pakai mobile phone, jadi bisa dijadikan wallpaper. Nah, kalau misalnya lupa lihat wallpapernya keyakinan kelas kita apa, nah gitu. Jadi banyak caranya. Ini kalau nggak salah ada yang penasaran, Pak Doni. Tentang teori kebutuhan dasar manusia. Ya, betul ya Pak Doni ya. Selama ini yang kita tahu manusia itu apa saja? Makan, sandang, pangan, papan, internet. Iya, ternyata yang kita sebutkan tadi itu hanya kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu bukan melulu fisikly, bukan melulu masalah tubuh ini, ya, tetapi juga psikologi, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua orang ingin punya komunitas dan dia nyaman ada di dalamnya. Pingin di dalam keluarga, keluarganya menyayanginya, begitu kan? Adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Contohnya seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, manusia itu punya kebutuhan menguasai. Menguasai apa? Wilayah. Betul, itu masuk dari kebutuhan manusia, penguasaan. Tapi yang dekat-dekat dengan kita itu adalah menguasai ilmu pengetahuan, menguasai kompetensi tertentu. Saya bisa ini, bisa itu, si pingin ini, pingin itu, karena adalah penguasaan. Gitu. Dan penguasaan untuk bisa menguasai orang lain, maksudnya pendapatnya bisa didengar dan lain sebagainya, itu adalah masuk penguasaan. Kemudian kesenangan, siapa yang tidak ingin senang? Apakah kalau sudah makan, tidur itu senang? Belum. Apakah kalau sudah dapat internet, makan, tidur, punya rumah, dijamin senang? Tidak, butuh singsong. Shopping, Bapak Ibu, itu kebutuhan. Bukan shoppingnya itu bukan masalah memenuhi kebutuhan, tapi happy-nya saat shopping itu, Bapak-bapak, mohon. Ini adalah kebutuhan Nah, mancing itu adalah pemenuhan kebutuhan Coba Bapak Ibu, itulah kita. Lah kalau murid-murid kesenangannya di kelas itu apa? Pernah kita bayangkan? Main game, jam kosong. Nah, ini masalah yang terjadi. Loh, masalah yang mereka timbulkan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Jadi jangan heran, di kelas kok tidur, loh kebutuhannya belum terpenuhi. Di kelas main game, kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Luar biasa, tambah mumet tak jadi guru. Jadi psikolog, harus bisa jadi semua Pak Doni. Yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Siapa yang tidak ingin bebas? Freedom, bebas mengemukakan pendapat, bebas menentukan pilihan. Loh, anak-anak itu juga ingin punya kebebasan, bebas belajar sesuai versi dirinya. Saya itu belajarnya ya Bu, harus ada musik. Kok enggak ada itu ngantuk Bu. Lah saya kalau pakai musik Bu tidur, nah itu macam-macam.
Itu adalah kebebasan. Nah, kebutuhan ini Bapak Ibu sebagai guru harus kuasai. Harus tahu teori ini. Ya? Waduh, Bu hamil. Iya. Monggo, Bu. Sudah terjawab ya Pak Doni? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan Bu ya. Ini hanya keterangan-keterangannya saja. Jadi tentang kebutuhan bertahan hidup, survive gitu. Monggo selanjutnya Bu. Nah, ini diterima. Selanjutnya penguasaan. Ini diaku, dihormati itu masuk penguasaan. Ya. Kemudian kesenangan. Habis ya Bu? Tuh, belum yang tadi mau kebutuhan. Nah, ini lagi. Ini mungkin baru ya, mungkin baru Bapak Ibu. Dunia berkualitas Bu Iin. Apa maksudnya dunia berkualitas? Setiap orang itu punya dunia berkualitas. Kalau pusing melihat tulisan-tulisan saya, dengarkan saya saja. Oke, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Apa yang spesial yang ada dalam diri kita? Misalnya dunia berkualitas begini, yang terpenting buat saya apa? Yang berkesan itu apa? Yang membuat saya bahagia itu apa? Itu adalah dunia berkualitas. Dan semua orang Pak Imam dunia berkualitasnya berbeda dengan Bu Anin. Iya kan? Yang dibayangkan oleh Bu Anin tentang pemenuhan kebutuhan berbeda dengan Pak Imam. Jadi dunia berkualitas ini lebih spesifik Bapak Ibu. Misalnya Bu Nurul kalau sudah punya gelang 50 gram itu akan bahagia dan bangga. Nah, ini adalah ada di dalam pikiran saya, masuk dunia berkualitas. Bagaimana bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru itu masuk dalam dunia berkualitas siswa. Coba, itu harapannya. Jadi di bayangan mereka adalah sekolah itu menyenangkan. Saya senang bertemu dengan guru saya. Gitu. Selain ya yang paling penting pastilah orang tua. Tapi ada juga yang tidak anak-anak itu, orang tuanya tidak penting, itu juga ada. Baik. Enggak. Nah, ini ya. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas. Ya, kan kita pengen masuk ya. Maka caranya tentu kita harus memberikan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita itu penting buat mereka, apa yang kita omongkan itu masuk. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kembali ke restitusi. Sebagai penghukum, sebagai teman, manajer, pembuat salah atau pemantau. Apa ini Bu? Ini adalah posisi kontrol guru saat menangani siswa yang bermasalah. Ada di mana kita? Apakah kita sebagai penghukum? Oh, tentu saja. Apa kita membuat rasa bersalah? Atau kita teman? Nah, ini teman ini banyak ya. Kita berlaku sebagai teman kepada anak-anak itu. Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita adalah sebagai manajer? Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Bedanya dari 5 kontrol itu tadi akan disiapkan oleh Saudara Linia Ancorita tercinta. Baik, ini posisi penghukum. Apa coba?
Ini guru piket. Bu Iin, aduh, Bu Iin KW iki. Duh, Ibu Kepala Sekolah. Gurunya menderita. Demi Pak Imam. Ini gurunya harus nungguin berarti. Seorang
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Aren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Baik, itu Bapak Ibu posisi kontrol guru. Mari kita meraba-raba, kita berada di posisi kontrol yang mana? Yang mana? Penghukum. Kalau ibu-ibu biasanya, bukan ibu-ibu, saya sendiri, itu suka merasa membuat merasa bersalah gitu ya. Misalnya contohnya, apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang sudah menyekolahkan gitu ya. Ternyata itu adalah efeknya membuat anak rendah diri, menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, coba simulasi yang ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa ini? Penghukum, teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Teman itu kecewa. Kecewa tapi penghukum karena kata-katanya agak ini ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum juga. Ayolah lakukan demi saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada iming-imingnya, ini masih bukan intrinsik ya. Apakah sudah masuk manajer? Kalau manajer itu anak sendiri nanti yang memutuskan. Ini masih ada iming-imingnya, berarti sebagai apa? Teman bisa kontrol sebagai pemantau. Nah, kalau baik dikasih, nah itu kan pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Berapa kali sih sudah saya katakan kepada kamu? Hukum. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah, ini baru teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Woi, ngeri ya. Nah, oke, sudah tahu. Jadi langkah-langkahnya itu lebih komunikatif Bapak Ibu ya. Kita harus sabar. Ya, kita sampai terakhir ini segitiga bukan tepung ya. Meskipun warnanya biru. Tadi kan kita diminta untuk restitusi. Langkah-langkah restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa dulu. Seperti kata-kata setiap orang pasti punya kesalahan. Jadi distabilkan dulu emosinya. Dia melakukan kesalahan, down ya. Nah, kita stabilkan.
Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Jadi distabilkan dulu emosinya. Baru kita ke validasi tindakan yang salah tersebut. Kamu tentunya punya alasan. Nah ini tadi ya. Jadi distabilkan dulu, santai, baru ditanya alasannya melakukan pelanggaran. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, maksudnya kebutuhan dasar manusia tadi itu. Ya, kemudian baru menanyakan keyakinan. Jadi ini tidak boleh dibalak-balik, validasi salah dulu, menanyakan, tidak bisa. Jadi harus dari distabilkan emosinya, ya tidak apa-apa, semua orang punya melakukan kesalahan, baru divalidasi bahwa tindakannya itu memang salah. Tapi dicari tahu alasannya itu apa, pemenuhan kebutuhan apa yang belum dia dapatkan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Makanya Bapak Ibu penting buat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu, karena rujukan kita untuk membuat langkah-langkah restitusi. Yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ditanyakan. Ini contohnya adalah segitiga restitusi. Sebentar, ini akan disetting jadi contoh penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan dulu nggih. Oke, kasih tepuk tangan buat Bapak Guru itu ya. Nah itu salah satu contoh restitusi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan terlebih dahulu, kemudian baru kita validasi kesalahannya apa. Kalau dengan begitu kan anak dengan sendirinya mengungkapkan kesalahannya itu apa. Tapi kalau kita ancam dengan hukuman maka mereka akan menyembunyikan kesalahan-kesalahan tersebut. Baru mengarah ke
keyakinan yang sudah disepakati dan dia ingin menjadi orang seperti apa nantinya agar lebih baik lagi. Nah, dengan seperti itu dia akan kembali ke komunitasnya, ke kelasnya dengan rasa percaya diri karena dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau dilihat di situ bukan sama sekali gurunya tidak memberikan arahan harus begini atau harus begitu, tetapi siswa menemukan sendiri. Nah, kita sampai di review Bapak Ibu ya, setuju setelah tadi ya, atau tidak setuju. Yang pertama, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju kenapa? Tidak setuju kenapa? Setuju. Monggo Pak Wawan, setuju. Iya, tuh setuju aja ya alasannya ya. Setuju alasannya karena dapat mendisiplinkan karena mereka akan kapok jerah ya. Jadi misalkan kena hukum, nggak bakal telat. Nah, cuma mungkin kadang mereka punya dendam kepada orang yang menghukum, tapi dia akan kapok gitu, karena disiplin dari kapoknya itu. Tapi kalau rasa dendamnya tetap. Jadi maksudnya Pak Wawan bisa mendisiplinkan siswa, tapi ada efeknya begitu ya. Efeknya siswa menjadi dendam. Siapa yang tidak setuju? Siapa yang tidak setuju? Pak Imam? Monggo, siapa yang tidak setuju? Bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Ada? Oh. Monggo Bu Ayu. Menurut saya kalau misalnya siswa diberikan hukuman itu, apalagi hukumannya hanya misalnya keliling lapangan, alah enak wes mending telat lagi keliling lapangan aja besok kan gitu, bisa mengulangi lagi. Tapi kalau diberikan konsekuensi, nah itu, atau restitusi itu mungkin bisa untuk mendisiplinkan siswa. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi setelah kita belajar banyak tadi, kita rubah hukuman menjadi konsekuensi ataupun restitusi. Pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Siapa yang setuju? Kalau dikasih hadiah, maka prestasinya meningkat. Siapa yang setuju dan tidak setuju? Hadiah, nggih. Punya. Siapa yang suka memberikan hadiah? Ada yang suka memberikan? Pak Adit suka memberikan hadiah enggak? Tidak, monggo Pak Adit. Mengenai pertanyaan pemberian hadiah kepada murid, menurut saya itu dapat meningkatkan, cuma sejenak saja. Kita nggak mungkin ngasih hadiah setiap kali ada keberhasilan siswa, pasti kita ngasih hadiah. Besok lagi dapat hadiah, pasti diminta. Kalau saya selesai ini pertama kali gimana Pak, saya dapat hadiah apa? Kan nggak enak juga gitu. Menurut saya bisa meningkatkan, cuma sebentar saja. Untuk kedepannya pastinya harus ada bawaan dari internal siswa itu sendiri. Nggih. Nggih, itu saja. Iya, kalau setiap ranking 1 gurunya suruh ngasih hadiah, bisa menjawab dikasih hadiah, itu lumayan Bapak Ibu ya. Dan efeknya juga jangka pendek saja saat itu. Terus kalau teman-temannya tidak ada yang bisa, nggak usah belajar gini, toh saya sudah pinter gitu ya. Itu bahayanya. Pertanyaan ketiga, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Begitu enggak ya? Begitu ya? Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman, itu meningkatkan disiplin murid enggak ya? Ada yang punya ide? Yang suka menyuruh membaca Yasin? Ustadz, monggo Ustadz. Wah, nyimak. Gimana Pak? Pak, monggo Pak. Sebenarnya kalau hal semacam itu tidak untuk mendisiplinkan siswa 100%, tetapi memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa tersebut
bahwasanya apa yang dilakukan itu konsekuensinya seperti ini. Kalau saya melakukan ini konsekuensinya seperti ini. Artinya pada akhirnya siswa itu mempunyai tanggung jawab, dan tanggung jawab itu merupakan bagian dari disiplin siswa. Itu menurut saya. Sudah terjawab. Tepuk tangannya kurang. Baik Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan lagi ya. Di hukuman, kita sebut itu hukuman kalau tidak realistis. Terlambat, disuruh lari, itu kan tidak logis. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih logis begitu. Misalnya membuat tulisan disuruh menghapus itu kan logis, nyambung gitu. Tapi lebih baik lagi adalah restitusi. Mereka memilih sendiri apa yang harus dilakukan. Ya, kita sudah sampai di begitu Bapak Ibu diseminasi saya tentang disiplin positif. Terima kasih, monggo Bu. Kembali ke Bu Ayu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab kepada para audiens. Kami persilakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas waktunya, dan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat pada siang ini dari Ibu calon guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan cuma satu, dan kita diskusikan bersama, mungkin apa resep dari Bu Nurul Hidayah selaku calon guru penggerak untuk Bapak Ibu guru semua sekiranya dapat menjalankan hal yang sudah disampaikan tadi, artinya tidak memberi hukuman, membuat kesepakatan di kelas, keyakinan. Apa resep bagi kita semua? Karena saya yakin tadi disampaikan di awal bahwa setiap manusia punya pikiran dan emosi yang berbeda-beda. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang lain ingin menjalankan mesti ono sing jaga image atau gengsi atau dan lain-lain kepada siswa. Terutama saya sendiri kemarin saya praktekkan itu hampir anak-anak yang nggak percaya pada saya. Loh, kok bisa Pak Imam seperti ini? Lah ini kan salah satu usaha dari saya. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang lain, bagi Bu Nurul selaku calon guru penggerak punya resep untuk kita semua bisa menjalankan apa yang sudah menjadi program dari pemerintah yang disalurkan kepada calon guru penggerak untuk mensukseskan pendidikan nasional bagi siswa kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya satu dalam banget. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, mari kembali ke tujuan pendidikan nasional kita, memerdekakan siswa, memanusiakan manusia. Merdeka bukan berarti mereka bisa melakukan sesuatu kehendaknya sendiri tanpa ada batasan hak dari orang lain. Bapak Ibu, di dunia sekolah yang terpenting adalah yang pertama murid, yang kedua murid, yang ketiga adalah murid. Dan yang sedang kita lakukan ini adalah dalam upaya peningkatan diri kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid kita. Benar Pak Imam, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Bu Nurul yang bisa berbicara belum tentu bisa langsung bisa mengaplikasikan. Tetapi kita harus berusaha bersama untuk menjadi lebih baik lagi. Poin yang di sini adalah merubah mindset Bapak Ibu. Merubah mindset itu bukan 1 minggu, 2 minggu, setahun berhasil boom, tidak. Tapi butuh konsistensi. Tentu saja pertama ya kita harus memahami dulu teori-teorinya tentang budaya positif ini, tentang nilai-nilai kebajikan, tentang keteladanan. Itu dulu. Bu, 1 tahun belum berhasil, wajar. Karena merubah mindset. Kalau hanya merubah perilaku sekejap, gampang, tinggal buat peraturan, dikasih konsekuensi, selesai. Tujuan akhir kita adalah merubah mindset mereka dari yang mendapatkan motivasi dari orang lain saat melakukan sesuatu menjadi motivasi diri sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, yang kita lakukan sebagai guru ini mendorong mereka memiliki motivasi itu. Makanya diarahkan tidak menjadi penghukum, tidak menjadi pembuat rasa bersalah, tidak menjadi teman, dan lain sebagainya. Kalau 3 kontrol terakhir ini, teman, pemantau, dan
sebagai manajer ini masih bisa kita kembangkan, masih bernilai positif. Tetapi yang terideal adalah sebagai manajer. Guru itu adalah pemimpin pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada resep harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Jadi dibutuhkan ketelatenan, pemahaman kita tentang itu disiplin positif, keyakinan kebajikan itu, kemudian kita sosialisasikan ke anak-anak mulai dari diri kita, kemudian dari kelas kita bagi Bapak Ibu wali kelas. Kita buat keyakinan-keyakinan itu, jadi setiap yang dilakukan oleh mereka ingatkan pada keyakinan itu. Diingatkan lagi bahwa keyakinan yang disepakati bersama. Harapannya waktu mereka sudah lulus, itu sudah tidak bergantung pada apapun, tapi yang mereka ingat adalah keyakinan, kebajikan. Jadi pada saat mengenakan helm sudah bukan lagi tidak takut disemprit oleh polisi, tapi untuk menghargai dirinya, keselamatan dirinya. Begitu. Bukan hal yang mudah tapi bisa kalau kita bersama-sama dan istiqomah. Konsistensi itu luar biasa. Kadang kan kita ada yang baru, kita lakukan 1, 2, 3, 4 bulan 5, habis hilang. Nah jangan, ini butuh sekali lagi konsekuensi. Dan yang kedua, dukungan dari semua elemen sekolah. Bukan dari wali kelas saja, wali kelasnya menanamkan. Tapi di sekolah, keyakinan sekolahnya tidak mendukung. Atau kelas yang lainnya tidak mendukung. Maka koordinasi, komunikasi sesama guru dengan kepala sekolah, pemangku kebijakan kalau di tempat kita itu yayasan, itu sangat penting. Sekali lagi, peran orang tua Bapak Ibu tidak boleh diabaikan. Setelah kita buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, gitu ya. Kemudian kita sosialisasikan ke orang tua bahwa anak-anak itu kita ajari nilai-nilai ini, tolong didukung. Nilai-nilai kesopanan misalnya. Kita ajarkan mereka menggunakan baju yang sopan, kemudian tertutup bagi yang putri menutup aurat begitu ya. Tetapi di rumah nanti orang tuanya tidak mendukung atau memberikan fasilitas yang membuat mereka membuka auratnya begitu. Jadi biar bersinergi dan ada akselerasi atau percepatan untuk mencapai anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila itu tadi. Saya rasa seperti itu. Atau mungkin ada yang menambahkan? Gitu ya. Jadi ini mari kita sadari bersama-sama, mari kita belajar lagi. Bu Nurul juga perlu banyak belajar dan terus belajar. Kita sharing, kemudian penerapan segitiga restitusi monggo kita terapkan, belajar, salah-salah tidak apa-apa, kita belajar lagi. Keyakinan-keyakinannya juga, kita kemarin mencoba membuat keyakinan sekolah, ternyata masih ada yang kurang sempurna, kata-katanya juga apa-apa, itu adalah bagian dari proses. Karena kalau dibuat keyakinan sekolah datang setiap jam 7 itu bukan keyakinan, itu ternyata adalah peraturan. Nah yang seperti itu tidak apa-apa Bapak Ibu daripada tidak melakukan apapun. Jadi kita belajar dari kesalahan kita. Begitu, ini salah satu dari ikhtiar kita Bapak Ibu. Ada lagi? Sampun nggih? Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya mengapresiasi, menghormati kehadiran Bapak Ibu pada acara diseminasi aksi nyata saya di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hori. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil unsub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi masub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara diseminasi budaya positif di SMK Darul Mukomah 2024. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Ini yang mau kita tumbuhkan akan di kelas kita nantinya. Apakah kalian sudah terbiasa mendengar dengan kata profil pelajar Pancasila? Pernah? Pernah ya? Isinya adalah lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa mulia bagi diri, bernalar, berkebudayaan, dan baiklah, di sini kalian sudah membuat di sticky note Jamboard kita permasalahan kelas yang biasa hadir, mulai dari teman iseng, suka ngambil pulpen temannya ya. Apalagi? Bisa tolong dibacakan, Mbak. Sering telat, apalagi? Suka jahil. Suka jahil sama temannya. Kalau tidak mau piket, apalagi? Apalagi nih? Terlambat ya. Tidur di kelas. Terus apa lagi? Rame di kelas. Mengambil pulpen teman. Sukanya banyak berarti ya, masalahnya adalah suka mengambil pulpen teman. Tidak menghargai teman dan apa ini, Mbak? Terima kasih kalian sudah menuliskan kira-kira apa saja yang bisa kita jadikan keyakinan kelas. Bisa dibacakan, Mbak, dari sini? Harus saling menghormati. Harus saling menghormati. Kemudian apa lagi? Bisa tolong dibacakan? Membayar uang kas. Apa lagi? Tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas. Terus? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Tidak egois. Tidak diberi bagi tugas. Oke, tidak egois karena sudah diberi tugas masing-masing, gitu ya. Apa lagi? Jangan ke kantin jika masih ada jam pelajaran. Kalau ada jam pelajaran jangan ke kantin. Terus? Ya. Baik, silakan didiskusikan, kemudian dibuat lagi kampanye. Iya. Grup sini kalau sudah nanti ditaruh di grup, Oke. Udah ya? Ya, Bu. Sudah mantap ya? Ya. Ini adalah keyakinan kelas dari kelompok kami. Semoga semua dapat membacanya dan dapat mengaplikasikannya di lingkungan sekolah. Terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas 11 di kelompok VB dari kelompok kita. Semoga bisa diterapkan oleh seluruh anggota kelas. Ini keyakinan kelas dari kelompok kami. Semoga bisa terlaksanakan dengan benar. Ini keyakinan kelas kelompok kami. Senang sekali. Nah, ini keyakinan kelas kelompok kami. Akan kami ingat selalu.